Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan dalam bagian ini sebelum sama-sama kita akan menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ke 6, begini firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut, dan nantinya kita akan tanggapi sama-sama. Tapi mungkin lebih eloknya saya sampaikan bahwa Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Dengan bahasa Suryani. Sekarang di seluruh negara di Injilnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Mau di Inggris, bahasa Inggris. Referensi aslinya nggak ada. Mau di China, di negara manapun itu, Ethiopia dan lain sebagainya, di 190 PBB itu 193 negara kalau nggak salah ya. Tambah 2 negara yang belum masuk di PBB ya. Nah, Pak, kalau saya membaca sejarah, ya, yang lebih dulu dibukukan ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang isinya otomatis sebelum Nabi Isa. Itu dibukukan dengan bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani ada. Kemudian dengan bahasa seterusnya di-translate ke berbagai bahasa di negara kita ini. Saya melihat begitu banyak hal yang kemudian mungkin karena dasar aslinya bahasa Suryani diterjemahkan oleh orang Yunani misalnya, orang yang ada di Roma ya awal, sehingga penempatan kata kalimatnya itu ada yang kemudian artinya menjadi tidak sesuai dengan sumber originalnya. Ini yang saya melihat itu. Tetapi ini sudah terlanjur di publikasi. Kemudian sejarahnya juga pada saat di cover dibukukan Injil dengan Al-Quran, saya baca sejarahnya. Ya, kalau Injil itu yang Perjanjian Lama itu sempat hilang karena waktu zaman Medicat Booster ya, mereka dengan negara. Nah teman-teman sekalian, mengapa di thumbnail saya sebut orang ini sebagai penerus dari Ustadz Yahya Waloni? Karena beliau ini juga adalah seorang dokter, dan kemudian setelah menjadi mualaf ia tiba-tiba sangat ahli di dalam hal membicarakan tentang Alkitab. Pertama-tama tadi beliau juga mengatakan bahwa perjanjian baru yang terdiri dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu itu katanya ditulis dalam bahasa Suryani. Ini juga jelas-jelas adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat ngawur, karena pada faktanya dibaca di dalam buku sejarah manapun, semua orang tahu bahwa penulisan Alkitab khususnya perjanjian baru dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Pertanyaan pentingnya sebenarnya mengapa penulisan perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani? Oleh karena bahasa pengantar yang umum dipakai pada masa itu adalah bahasa Yunani. Sekalipun para murid ini adalah orang-orang Yahudi asli, tetapi karena mereka ini banyak yang berada di perantauan, dan apalagi juga pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu juga tidak hanya terbatas kepada kaum Yahudi saja, tetapi juga kepada non-Yahudi. Makanya kemudian Alkitab Perjanjian Baru itu dituliskan di dalam bahasa Yunani, karena pada masa itu bahasa pengantar yang umum dipakai adalah bahasa Yunani. Lalu apa salahnya kalau kemudian misalnya bahasa Alkitab itu dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani? Ya nggak masalah. Nggak ada masalah dengan itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, tadi juga beliau mengatakan bahwa Injil di dalam Perjanjian Lama. Tadi beliau sudah menanggapi bahwa itu kan adanya sebelum Isa atau sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya memang betul, sebab perjanjian lama itu dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi, satu topik yang paling sentral, yang paling utama adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Jadi dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi, kenapa kemudian diterima sebagai bagian dari kitabnya orang Kristen yang terkategorikan dalam Perjanjian Lama? Ya karena konten dari Perjanjian Lama ini, kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi,
adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, karena ini kan saya bagi dalam 2 sesi, saya sudah jelaskan bahwa alasan kenapa kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi itu diterima sebagai kitab suci orang Kristen, karena memang pun selain daripada kontennya adalah membicarakan tentang Tuhan Yesus, yaitu nubuatan berkaitan dengan Tuhan Yesus, di dalamnya juga dijelaskan, bahkan dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus sering sekali mengutip perjanjian lama ketika ia sedang melakukan pengajaran. Nah, mengenai contoh-contohnya sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, teman-teman bisa memperhatikan video sebelum ini. Nah, kemudian teman-teman, dalam bagian ini, sebenarnya dari apa yang dituduhkan beliau ini, tadi katanya karena terjadi penterjemahan yang kemudian dari bahasa Suryani itu, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya sebutkan jadi ke dalam bahasa Inggris atau misalnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian katanya karena penterjemahan ini ke dalam berbagai bahasa terjadilah kesalahan-kesalahan penterjemahan. Ia mengatakan bahwa terjadi kesalahan penterjemahan, tetapi tanpa bisa menunjukkan bagian mana yang ia pikir, yang ia teliti itu salah. Dia hanya bicara, tapi tidak ada bukti. Kalau semua orang semodelnya seperti ini, apalagi ini gelarnya teman-teman, ini doktor ini. Harusnya bagi saya sih secara pribadi kalau seorang doktor paham, tadi katanya di sini dia sudah membaca, dia sudah mempelajari sejarah. Tapi konten berkaitan dengan pembicaraannya pun dalam bagian ini saja yang menyebutkan bahwa Injil di dalam perjanjian lama. Ini cocok memang jadi penerus Ustadz Yahya Waloni. Jadi Ustadz Yahya Waloni kayaknya sudah dapat penerus ini, sama-sama doktor ini kan. Kalau nggak jadi penerusnya Ustadz Bang Samudra atau siapa nih, atau Ustadz Stephen Indah Wibowo yang mengaku mantan frater tapi kemudian juga mengaku mantan pater. Nah, karena itu teman-teman sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya para mualaf ini, saya sih tidak begitu yakin ya kalau mereka ini kemudian adalah orang-orang yang benar-benar intelektual ketika mereka adalah seorang Kristen. Dalam bagian ini memang beliau ini tidak menyebutkan bahwa backgroundnya semasa menjadi Kristen seperti apa, tapi dalam bagian ini jelas gelarnya adalah seorang doktor, dan harusnya kalau dia ini adalah doktor, ya setidaknya paham bagaimana harus memperoleh informasi yang valid berkaitan dengan iman Kristen. Dan dia dalam bagian ini, ia membicarakan sesuatu yang memang betul-betul tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Salah. Bahkan tadi ia juga mengatakan bahwa penulisan kitab perjanjian baru itu adalah dalam bahasa Suryani. Nah, mengenai bahasa Suryani, teman-teman bisa men-searchingnya, itu beda teman-teman. Alkitab kita tidak ditulis dalam bahasa Suryani. Yang benar dituliskan dalam bahasa Yunani, karena pada masa itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Yunani yang dominan dipakai oleh banyak orang, termasuk oleh orang Yahudi sendiri. Apalagi pada masa itu orang Yahudi ini diaspora, berada di berbagai wilayah, di berbagai daerah yang lain. Jadi kemudian bahasa yang umum dipakai adalah bahasa Yunani. Karena itulah kemudian kitab perjanjian baru itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Dan nggak ada persoalan dengan itu. Nah, kemudian tadi beliau juga berbicara tentang perjanjian lama yang ditulis ke dalam bahasa Yunani. Nah, teman-teman, ini perlu diperhatikan bahwa kitab perjanjian lama, khususnya dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi itu, bahasa aslinya, penulisannya pertama sekali itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian barulah di dalam Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi bukan asal bahasanya dari bahasa Yunani lalu kemudian ditulis lagi kemana-mana, enggak. Karena kalau teman-teman memperhatikan video sebelumnya, ya ini berbicara tentang bahwa bahasa Ibrani itu disalin ke dalam perjanjian lama. Teman-teman bisa memperhatikan di video sebelum ini, karena memang beliau ini ngomongnya panjang lebar tentang iman Kristen. Jadi saya membahasnya dibagi dalam 2 tahap, teman-teman, dibagi dalam 2 sesi. Jadi sekian ya semuanya. Oke teman-teman, pada akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.